Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami dari kelompok etika profesionalisme guru akan mempresentasikan tentang merumuskan rencana belajar sepanjang hayat yang terdapat di topik 6, demonstrasi konseptual. Kami beranggotakan 6 kelompok. Yang pertama ada Ajeng Krisnamurti, yang kedua Elis Noviatus Soleha, yang ketiga ada saya sendiri, yang keempat ada Alfia Lailatul Fadila, yang kelima ada Lutfia Kidatus Soleha, yang keenam ada Siti Umayyah. Oke, mari kita bahas apa itu rencana belajar sepanjang hayat. Rencana belajar sepanjang hayat adalah suatu komitmen yang kuat. Terus belajar dan mengembangkan diri merupakan kunci untuk meraih kesuksesan dan memperkaya hidup. Berikut adalah beberapa langkah yang kami rancang untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai langkah rencana belajar sepanjang hayat. Yang pertama, menetapkan tujuan. Yang kedua, mengidentifikasi sumber daya. Yang ketiga, menyusun rencana. Yang keempat, memperhatikan kemajuan rencana. Yang kelima, mengatur prioritas. Yang keenam, menjadwalkan waktu. Yang ketujuh, menggunakan berbagai metode. Yang kedelapan, memilih sumber belajar. Yang kesembilan, bersikap terbuka. Dan yang terakhir, melakukan evaluasi dan refleksi. Sekian penjelasan dari saya. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Membuat rencana belajar sepanjang hayat yang inovatif, yaitu yang pertama, bersikap kreatif. Memiliki sikap kreatif sangat diperlukan dalam rencana belajar sepanjang hayat. Yang kedua, menggunakan teknologi. Teknologi berperan penting dalam rencana belajar sepanjang hayat karena saat ini merupakan era Society 5.0. Yang ketiga, mengikuti pelatihan. Rajin mengikuti dan mencari pelatihan yang cocok untuk mengembangkan diri. Yang keempat, kolaborasi. Melakukan kolaborasi sangat diperlukan dalam rencana belajar sepanjang hayat agar memiliki berbagai jaringan pengetahuan. Baik, selanjutnya yaitu refleksi pengalaman rencana belajar sepanjang hayat. Perjalanan belajar sepanjang hayat adalah sebuah pengalaman yang tak pernah berakhir. Melalui setiap langkah, kami merasakan eksplorasi dan kebahagiaan dalam menemukan pengetahuan baru. Namun, di balik semua pencapaian ada pula tantangan dan kegagalan yang menguji ketekunan serta keteguhan hati. Kami menyadari bahwa belajar tidak hanya tentang memperoleh informasi baru, tetapi juga tentang proses pengembangan diri yang melibatkan kesabaran, kedisiplinan, dan kemandirian. Melalui refleksi, kami menemukan kekuatan dalam kelemahan yang ada dalam diri kami. Selain itu, kami belajar untuk menghargai setiap pengalaman sebagai kesempatan untuk tumbuh dan berkembang. Kami harus terus semangat untuk melangkah maju, mengejar mimpi, dan menjadikan pembelajaran sebagai teman sejati sepanjang perjalanan hidup. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya berikutnya. Selanjutnya, terkait refleksi rencana belajar sepanjang hayat. Rencana belajar sepanjang hayat adalah komitmen untuk terus mengembangkan diri melalui pembelajaran dan eksplorasi. Dalam refleksi ini, kami menyadari bahwa itu bukan sekedar tugas atau tujuan yang harus dicapai. Rencana tersebut mencerminkan tekad untuk tidak pernah berhenti belajar, untuk selalu menantang diri sendiri, dan untuk terbuka terhadap pengetahuan baru di setiap kesempatan yang datang. Rencana belajar sepanjang hayat membuat kami terus berkembang, menjelajahi potensi diri, dan memberikan makna yang lebih dalam bagi hidup saya dan orang-orang sekitar. Selanjutnya, terkait quotes hakikat belajar sepanjang hayat. Jadilah pelajar seumur hidup, semakin banyak Anda belajar, semakin banyak Anda melakukan, semakin banyak Anda memberikan. Quote dari Tony Robbins. Mungkin hanya ini dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sedikit quotes hakikat belajar sepanjang hayat dari kami. Jadilah pelajar seumur hidup, semakin banyak Anda belajar, semakin banyak Anda dapat melakukan, semakin banyak Anda dapat memberikan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.